Pendahuluan. Untuk latar belakang, daging merupakan salah satu produk pangan yang berasal dari hewani yang mempunyai gizi tinggi karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Daging merupakan satu atau sekelompok otot yang mengalami perubahan-perubahan biokimia dan biofisik setelah ternak tersebut disembelih. Diperkirakan permintaan berbagai jenis daging diproyeksikan akan terus meningkat. Industri daging perlu meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan per kapita dari populasi yang terus bertambah. Untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan mengembangkan daging buatan atau artificial meat. Daging buatan didefinisikan dalam 3 kategori, yaitu meat substitute, cultured meat, dan modified meat. Cultured meat diproduksi melalui kultur in vitro dari jaringan atau sel. Tujuan utama dari cultured meat atau in vitro meat yaitu menghasilkan daging tanpa skarifikasi hewan hidup. Prosesnya yaitu sel diambil dari hewan hidup tanpa rasa sakit, lalu ditempatkan ke media sintesis dan dibiarkan tumbuh sampai mencapai keadaan yang diinginkan. Biofotonik merupakan salah satu teknik in vitro meat. Teknik ini menggunakan efek laser untuk memindahkan partikel materi ke dalam struktur tertentu. Tujuan dari praktikum ini yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai biofotonik untuk artificial meat. Kode, alat dan bahan. Pada praktikum inovasi artificial meat, menggunakan laptop untuk mencari literatur dan menulis laporan, Google Doc untuk media penulisan, jaringan internet yang memadai, dan juga jurnal literatur. Prosedur praktikum inovasi artificial meat diawali dengan pembagian kelompok. Tiap kelompok ditentukan topiknya. Selanjutnya didiskusikan dengan anggota kelompok. Cari artikel sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Artikel yang sudah ditemukan dibaca dan dipelajari. Kemudian poin-poin penting dicatat pada laporan. Artificial meat sendiri merupakan ide pembuatan daging dengan menggunakan teknologi rekayasa jaringan dan metode kultur sel tanpa melibatkan pemeliharaan dan penyembelihan hewan. Jadi penggabungan antara kultur sel dan rekayasa jaringan ini menjadi dasar untuk pengembangan artificial meat. Untuk dapat memproduksi artificial meat ini memerlukan sel otot dan protein pada sel yang kemudian ditumbuhkan dalam laboratorium untuk menjadi daging. Perkembangan artificial meat ini didasari karena beberapa hal seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk mengurangi pencemaran lingkungan, untuk mengurangi penggunaan lahan yang terkait dengan pemeliharaan hewan, dan lainnya. Bioponik merupakan gabungan dari ilmu biologi dan fonetika atau bisa disebut dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan optik dan rekayasa optik. Pada umumnya, bioponik dapat digunakan untuk membantu melihat bagaimana sel dan jaringan bekerja. Nah, bioponik adalah bidang baru yang mengandalkan efek laser untuk memindahkan partikel materi ke dalam struktur organisasi tertentu. Secara umum, bioponik mengacu proses menggunakan cahaya untuk mengikat partikel materi bersama. Prinsip dasar bioponik yaitu menganalisa hasil dengan yang diemisikan oleh sumber cahaya. Nah, dalam pengaplikasian bioponik, ketika cahaya berinteraksi dengan jaringan-jaringan makhluk hidup, absorb cahaya dapat menimbulkan panas yang menyebabkan perubahan struktur kimia atau bahkan menimbulkan fluorescence. Biophotonics dapat digunakan untuk produksi jaringan termasuk daging. Teknologi ini mampu membuat susunan dua dimensi, sehingga ada peluang untuk menghasilkan formulasi jaringan dengan hanya menggunakan cahaya untuk menyatukan sel. Cara kerjanya, cahaya berinteraksi. Fenomena ini menghasilkan meteor optik di mana bentuk kristal bahan, seperti manik-manik polistiren, dapat disatukan oleh jaring cahaya inframerah yang akan berantakan ketika cahaya dihilangkan. Kesimpulan, biofotonik merupakan gabungan dari ilmu biologi dan fotonika. Prinsip dasar biofotonik yaitu menganalisa hasil dengan diemisikan oleh sumber cahaya.
Dalam pengaplikasian biofotonik, ketika cahaya berinteraksi dengan jaringan-jaringan makhluk hidup, absorb cahaya dapat menimbulkan panas yang menyebabkan perubahan struktur kimia, atau bahkan menimbulkan fluorescence. Umumnya, cahaya yang digunakan yaitu UV, cahaya tampak, dan near infrared.